Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kata pepatah, tak kenal maka kata sayang, biar bisa sayang-sayangan, aku mau kenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Desa Delia Putri, selaku MC pada live class kali ini. Halo Mateoris, selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Mungkin bisa balas lewat kolom chat ya. Wah, kayaknya pada baik semua nih meskipun malam hari gini. Nah, untuk itu sebelum memulai acara kali ini, untuk teman-teman semua boleh untuk on cam ya, jangan off cam mulu ya. Oke, aku yakin nih kalian dan yang pastinya kalian semua udah pada kenal dong. Oke, aku mau tanya nih, menurut kalian belajar bahasa Indonesia itu dari skala 1 sampai 10 sesulit apa sih? Bisa balas lewat kolom chat ya teman-teman semua. Wah, tenang aja Mbak Teoris. Dengan ikut kelas hari ini, pasti kalian bakal lebih paham lagi nih tentang bahasa Indonesia. Semangat ya untuk mengikuti kelas hari ini ya, Mbak Teoris. Dan jangan lupa, setelah hari ini, Mbak Teoris udah nyiapin banyak banget kelas gratis untuk kalian ikutin untuk mempersiapkan SNBT nih. So, jangan lupa untuk follow sosial media Mbak Teoris ya, Mbak Teoris. Untuk teman-teman semuanya, bisa dulu ya, dan jangan lupa aja. Oke, aku ulang lagi ya. Wah, kayaknya nih Kak Fauzan nih udah hadir ya teman-teman semua. Oke, langsung aja aku panggil Kak Fauzan ya. Hai Kak Fauzan. Mungkin untuk teman-teman semua bisa dimatiin dulu. Itu ada hantunya rupanya. Halo Kak Fauzan. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah banget nih Kak. Tahun lalu Kak Fauzan pernah jadi guest speaker di Amataris juga ya Kak? Yes. Wah, gimana nih Kak perasaannya mau ngajar Mateoris lagi? Pastinya excited banget, seneng banget. Wah, Kak Fauzan aja udah excited banget nih Mateoris. Dan aku lihat Mateoris di sini juga udah pada gak sabar buat diajarin sama Kak Fauzan. Oke, kita bisa langsung mulai ke pemaparan aja kali ya Kak. Untuk waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Ini
Oke, udah semua? Oke, kalau gitu kita mulai ya. Hmm. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Makasih sudah berkumpul, sudah kembali lagi. Hari ini kita sudah memasuki tepat 2 bulan sebelum ujian. Tinggal 2 bulan lagi ya. Biasanya kalau 2 bulan tuh udah mulai, oh enggak, biasanya sih masih biasa-biasa aja 2 bulan. Nanti ketika pengumuman SNBP ya, SNBP udah keluar, nah baru tuh biasanya baru panik tuh. Baru panik, paniknya baru gitu kan. Itu serangan jantung pertama biasanya tuh. SNBP, terus nanti banyak yang sedih-sedih gitu kan. Banyak yang menangis-menangis gitu. Ya, itu biasanya efeknya 1 minggu biasanya. 1 minggu lewat, nanti balik lagi, karena itu biasanya kayaknya nanti pengumumannya juga pas masih bulan puasa kayaknya ya. Nah, makanya kita sekarang mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi UTBK khususnya di PBM ya. Oke, kita mulai. Ya, oke. Nah, oke. Hari ini H-60. Ih, banyak kali 70 slide. Oke. Sekarang kita udah 9 Maret ya, teman-teman ya. Wah, udah tinggal 8 April, tinggal sekali lagi kelasnya. Habis itu ujian. Ujian. Ayo, siapa yang ketar-ketir ya? Nah, ini kan. Nah, siapa itu? Ya, terus ya seperti biasa di setiap awal saya pasti akan ngejelasin ini sedikit ya tentang apa itu apa sih yang kita pelajari gitu untuk UTBK. Ini yang adminnya nanti tolong dibantu accept aja ya yang masuk. Oke, jadi pada dasarnya nih yang tiap tahun tuh PBM tuh ya seperti ini gitu ya. Ada simpulan, penulisan kata, frasa, imbuhan, tulisan judul, ilustrasi, gagasan pokok, kelogisan, dan sebagainya macamnya. Yang awal itu kita udah buat kelas itu dari H-150. Jadi udah dari H-5 bulan. Sekarang udah H-2 bulan. Jadi udah 3 bulan lalu dari H-150 itu saya bikin tentang kapitalisasi akronim. Kemudian H-120 itu kalau nggak salah tentang frasa sama kelas kata. Yang bulan lalu itu tentang sintaksis. Oh sebentar, pintunya kebuka sendiri. Sebentar ya. Iya, kadang suka kebuka sendiri pintunya. Anyway, ya, apa tadi? Oh ya, terus ada kalimat efektif, kelogisan kata. Jadi yang bulan lalu itu saya udah bahas tentang sintaksis, apa itu pola kalimat gitu ya. Oke. Nah, ini yang kira-kira harus kalian pelajari. Kemudian, nah biasanya saya itu selalu bilang seperti ini, kalau teman-teman itu kalau mau menguasai PBM itu ada beberapa hal yang harus dikuasai. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba misalnya mau ngebahas kalimat efektif, mau ngebahas tentang pola kalimat gitu ya. Sebenarnya harus dari basicnya dulu kalian harus paham gitu dari masalah PUEBI, itu ejaan, kapitalisasi, huruf miring, tanda baca gitu kan. Nah, sampai semuanya sampai masalah imbuhan, kata baku,
pola kalimat gitu ya, baru akhirnya ke tata bahasa. Jadi itu kita memang harus pelan-pelan, bertahap, jadi nggak bisa langsung loncat-loncat. Referensinya seperti biasa ya dari KBBI, sekarang udah bukan PUEBI ya, tapi namanya EYD, terus ada misalnya Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, kalau kalian mau download ada di sini, ya di repository.kemdikbud.go.id ada, atau kalau mau ini ada juga referensi lain, kalau emang mau baca-baca gitu ya, tapi sebenarnya sih terlalu banyak ya, saya pikir kalian banyak-banyak latihan soal aja. Kalau yang materi-materi kayak gini sebetulnya cukup sebulan sekali tuh sebetulnya cukup gitu ya. Ada ejaan, bentuk pilihan kata, kalimat, paragraf gitu. Kemudian ya saya tiap bulan juga saya selalu kasih tahu tentang ada aplikasi namanya Halo Bahasa, teman-teman. Halo Bahasa ini produknya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kalian bisa download. Ada banyak fiturnya di sini yang bisa kalian pakai gitu. Mulai dari KBBI-nya adalah KBBI daring, beda dengan KBBI luring yang versi aplikasi. Jadi kalau yang ini pasti hampir selalu udah update, karena yang versi daring itu lebih update daripada yang versi luring, yang aplikasi KBBI. Nah, itu kalian bisa gunakan ini dan selalu gunakan ini. Kemudian ada UKBI juga kalau kalian mau tes kemahiran berbahasa Indonesia, menarik juga sih kalau emang kalian mau coba gitu ya. Ada, tapi ini memang tesnya berbayar. Kemudian ada EYD, nah ini yang penting ya, ini yang penting karena sekarang sudah ada di dalam bentuk aplikasi, ada dalam bentuk website. Kalian sering-sering buka EYD, bacanya aja dari situ, bikin ngelotok di kepala aturan-aturannya itu dari sini EYD. Ini udah EYD yang versi baru ya. Kemudian ada namanya pasti ya, yaitu padanan istilah. Ada juga fitur BIPA ini nggak perlu karena ini untuk orang asing. Kemudian ada fitur buku digital, mau baca-baca gitu ya, buat melatih pemahaman literasi. Ada juga ensiklopedia sastra Indonesia, ini juga menarik. Kemudian ada Thesaurus. Nah, Thesaurus itu gunanya untuk mencari padanan kata. Nah, biasanya kalau untuk PPU gitu ya, untuk PU kadang perlu juga gitu. Jadi kita memperkaya kosakata kita dari mana? Biasanya dari Thesaurus. Kemudian ada Korpus Indonesia, ini kalian nggak perlu, ini buat mahasiswa S1 Sastra Indonesia biasanya. Data pokok bahasa juga ini nggak perlu. Nah, yang menarik itu adalah kalian bisa konsultasi di sini, kalian bisa konsultasi dan nanti kalian tinggal masukin apa yang mau ditanyakan buat konsultasi dan kemudian tinggal kasih pertanyaannya, kalian kirim, nanti akan dijawab dari pusat bahasa. Atau ya sekalian promosi, ya semuanya sebetulnya udah saya bahas semuanya di Twitter, di Instagram, itu udah ada semuanya. Kalian tinggal kulik semua. Sebetulnya apa yang saya bahas kadang tiap hari, kadang saya jawabin pertanyaan-pertanyaan, itu semua udah ada materinya di sini, di Twitter atau di Instagram, di highlight itu udah ada semua. Jadi kalian udah bisa belajar dari situ. Nanti paling dari H-30 itu nanti saya seperti biasa akan bikin rangkuman selama 29 hari. Itu pasti ada. Atau kalau kalian mau dengerin versi audio juga udah ada, saya ada podcastnya, itu namanya di Pogo FM. Kalian tinggal cari di App Store atau Play Store, ada, cari Fauzan Talks, nah itu sudah ada sekitar 40-an sekian episode. Bisa juga kalian baca dari situ, kalian dengerin dari situ. Oke. Oke, kita masuk ke materi. Materinya hari ini adalah kita ngomong tentang konjungsi dan preposisi. Bentar. Ngomongin konjungsi dan preposisi ya. Oke, apa sih konjungsi? Konjungsi itu intinya adalah kata hubung, ya, kata hubung, kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa, ya, dua satuan bahasa. Maksudnya ya antara kata dengan kata,
frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf, itu maksudnya satuan bahasa. Jenis konjungsi itu ada 4, ada koordinatif, ada korelatif, ada subordinatif, ada antar kalimat. Ya, nah ini kita bahas satu persatu. Pertama, koordinatif. Koordinatif itu intinya adalah menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama penting. Ada berapa nih? Ada 8. Dan, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, serta, dan atau. Dan atau, ya. Dan atau, sebentar. Ini saya bisa nggak di sini coret-coret. Oke. Ini semua, ya, teman-teman. Pasti dia pakai koma. Pasti. Stop, I'm built on bus. Ya. Tapi untuk yang ini kalian ingat itu formatnya adalah A dan A dan B, ya, atau A, B, dan C. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 2, dia harus ada koma sebelum dan, atau sama A, B, atau C, sama, atau A, atau B, atau B gitu misalnya ya. Atau misalnya A, B1 dan B2, koma, atau C. Maksudnya B1, B2 itu maksudnya sesuatu yang masih sejenis gitu. Kadang masih sejenis. Jadi kita ngomongin satu hal yang masih sejenis lah, atau masih satu kelompok tertentu gitu. Itu biasanya kita bisa pakai dan yang berikutnya adalah bukan atau, serta. Sorry. Serta. Gitu. Serta. Ya. Ya. Bentar. Oke. Bentar, ini jangan coret-coret ya. Kita biar kondusif. Ya. Hmm. Ya, oke. Sering terjadi. Oke. Ya, oke. Lanjut ya. Nggak apa-apa. Biasa kadang suka ada yang seperti itu. Mungkin siapa dari co-host bisa. Mute. Oke, lanjut. Lanjut.
Nah, kemudian ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif itu adalah dia ada oh ini yang tadi ya, sorry. Tadi itu kita ngomongin apa sih? Nah, konjungsi koordinatif itu ada ini. Cuma kalau kita bagi itu ada penanda hubungan penambahan yaitu dan, ada hubungan pemilihan atau hubungan perlawanan melainkan tetapi padahal sedangkan serta dan atau. Ingat kalau yang ini konjungsi koordinatif itu dia tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Ya, nggak bisa diletakkan di awal kalimat. Jadi nggak ada itu namanya dan di awal kalimat, padahal di awal kalimat, sedangkan di awal kalimat, serta di awal kalimat atau di awal itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi makanya ini biasanya mereka selalu diawali dengan koma. Kemudian ada konjungsi korelatif, ini sesuatu yang berpasangan. Jadi udah ada pasangannya, teman-teman. Ya, udah ada pasangannya, baik maupun tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, melainkan juga, gitu ya. Ingat kalau misalnya, bentar, saya sebetulnya kayak pengen coret-coret, cuma nanti kalau coret-coret nggak bisa ini. Bisa nggak? Di sini bisa, tapi saya ya baik maupun apa tadi? Nah, tidak hanya ini berarti dia diikuti verba ya. Kalau ini diikuti nomina. Gitu. Di sini biasanya ada koma iya, bla 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 baik maupun apa. Terus udah itu aja. Yang jelas yang biasanya sering ditanyain sih ini. Tidak hanya paling ini, 3 ini. Yang biasanya sering ditanyakan, yang sering dimasukin ke dalam soal. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, konjungsi subordinatif itu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih, dan klausa itu tidak sama status sintaksis, tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan klausa subordinatif. Jadi ada subordinatif waktu, tujuan, syarat, pengandaian, banyak. Nah, jenis-jenisnya itu ada apa aja ini. Nih. Sejak, sedari. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ketika ada konjungsi-konjungsi seperti ini, biasanya ya, dia itu sebagai yang kita sebut sebagai anak kalimat. Nah, bentar. Kok mati? Nah, oke. Biasanya dia sebagai anak kalimat. Misalnya gini. Jadi, kan ada induk kalimat, ada anak kalimat. Maksudnya anak kalimat tuh gimana sih? Maksudnya itu adalah dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah,
Ih. Nggak bisa. Sorry. Sebentar ya teman-teman ya. Ini saya kok nggak bisa nulis. Hmm. Oh, oke, pantas. Sorry. Pensilnya habis. Oke, yaudah. Saya nggak ini. Saya pakai ini aja deh. Saya pakai apa ya? Pakai teks. Oke. Jadi ada yang namanya anak kalimat ya. Ada induk kalimat. Ada induk kalimat. Nah, kalau anak kalimat dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya gimana? Misalnya gini, kalau ada saya terbiasa main bola, main sepak bola sejak kecil. Oke. Nah, coba kalau seperti ini, kita kan bisa ya, kita bisa tentukan subjek predikatnya. Apaan sih ini? Kita kan terbiasa, kita bisa buat predikatnya. Mana dia? Saya itu adalah subjek, ya kan? Terbiasa itu predikat, ya kan? Terus main sepak bola itu adalah pelengkap. Sejak kecil itu adalah keterangan. Nah, sejak kecil ini dia adalah yang namanya anak kalimat. Kenapa dibilang anak kalimat? Karena anak kalimat dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya kita tulis sejak kecil, sejak kecil aja itu kan nggak ada artinya, gitu loh. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Makanya kalau dia sebagai anak kalimat, dia itu bisa diletakkan di akhir, bisa diletakkan di awal, bisa di tengah, gitu loh. Kita kan bisa bilang kayak gini, sejak kecil, mana nih? Sejak kecil saya terbiasa bla bla bla, terbiasa main sepak bola. Atau misalnya saya sejak kecil terbiasa bla 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 bla. Artinya bagian si anak kalimat ini dia bisa dimasukkan di mana-mana. Karena apa? Karena dia fungsinya sebagai keterangan. Nah, si konjungsi koordinatif inilah yang bisa nanti berfungsi sebagai keterangan gitu. Ya. Oke. Oke, kita hapus dulu.
Clear all drawings. Oke. Nah. Sebentar ya. Saya coba lihat participants-nya. Tadi saya melihat orang-orang yang aneh-aneh. Lucunya di sini ada yang Oke, lanjut dulu. Nah, kemudian ada, ini tadi konjungsi korelatif, subordinatif, ya ini yang tadi. Kemudian ada yang menunjukkan awal suatu peristiwa, ada setelah, sebelum, sehabis, gitu ya. Kemudian ada yang menunjukkan lamanya satu peristiwa, gitu. Hingga, sampai, gitu. Alhamdulillah. Kemudian ada asalkan, apabila, jika. Sebenarnya ini nggak perlu dihafal. Saya cuma ngelis. Saya cuma menuliskan daftar gitu ya. Ada apa aja. Sebenarnya nggak perlu kalian hafal. Kalian boleh screenshot boleh. Tapi nantinya juga saya share juga sih PPT-nya. Kemudian agar, biar, supaya, biarpun, kendati pun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, walaupun, ya sama. Kemudian ini konjungsi subordinatif perbandingan, ada alih-alih, daripada, ibarat, laksana, sebagai, sebagaimana ya. Sebagaimana, seolah-olah. Kemudian ada seperti, karena, sebab, oleh karena. So, ini kalau yang subordinatif sebab. Gitu. Ini semua adalah konjungsi. Nah, konjungsi itu banyak banget dan memang nggak perlu kalian hafalin semua. Paling yang harus kalian hafalin tuh yang antar kalimat. Antar kalimat itu pasti dia harus di awal kalimat ya menyatakan pertentangan dengan yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya ini, kelanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya ini pun sebetulnya juga nggak perlu dihafal. Jadi maksud saya kalian cukup tahu aja gitu, cukup tahu ya. Yang penting intinya biasanya konjungsi antar kalimat itu dia berupa frasa atau dia berupa terdiri dari dua kata atau lebih. Ada juga sih beberapa yang cuma satu kata aja gitu ya, ada gitu. Kemudian menyatakan keadaan sebenarnya, menyatakan pertentangan, mengacu pada kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya, menyatakan adanya hal, peristiwa atau keadaan lain di luar yang telah dinyatakan sebelumnya, gitu ya. Itu konsekuensi. Nah, paling ini yang perlu kalian hafalin itu adalah ini tadi. Kata-kata atau konjungsi-konjungsi yang diawali dengan koma. Yang diawali dengan koma. Misalnya bahkan, baik, maupun, hanya, kecuali, kemudian, lagi pula, lalu, lantas, melainkan, padahal, sedangkan, sementara, seperti, tetapi, yaitu, yakni. Yang dihafalin ini aja, selebihnya berarti nggak pakai koma. Gitu. Jadi yang pakai koma cuma ini aja. Jadi yang kalian hafalin cukup yang ini. Jadi kalau yang lain nggak perlu. Ya, kayak agar, bahwa, dengan, jika, karena, maka, meskipun ini nggak perlu pakai diawali dengan koma. Nah, terus ada yang nanya, kalau misalnya karena itu boleh diawali koma nggak? Nggak, gitu. Kayak dia tidak masuk sekolah karena sakit, ini nggak boleh, gitu ya. Ini dia tidak boleh diawali, didahului oleh koma. Nah, tapi bukan berarti terus kita memukul rata semua, gitu ya. Karena kita harus lihat konteksnya. Nah, kalau misalnya modelnya seperti ini, setelah mempertimbangkan matang-matang, karena sejumlah alasan yang tak bisa ia ungkapkan seluruhnya, ayah mengundurkan diri dari kursi direksi. Yang seperti ini tepat. Kenapa? Karena sejumlah alasan ini salah, ini saya ada dua kali. Yang tak bisa ia ungkapkan seluruhnya, ini merupakan apa yang kita sebut sebagai keterangan aposisi. Gitu. Keterangan aposisi. Nah, keterangan aposisi ini
Kalau dia di tengah, maka dia diapit koma. Jadi karena di sini didahului koma bukan karena dia adalah sebuah karena dia di sini tiba-tiba ada koma gitu ya, enggak ya, tapi karena dia memang sebagai yang disebut sebagai keterangan aposisi, keterangan tambahan gitu ya. Begitu juga dengan ini. Dengan itu nggak boleh diawali koma, tapi kita juga jangan langsung pukul rata semua, tergantung dari konteks kalimatnya. Dia berhasil lulus dari Stanford University, salah satu perguruan tinggi top dunia dengan predikat cum laude. Bahwa salah satu perguruan tinggi top dunia ini dia menerangkan si Stanford University ini adalah yang namanya keterangan aposisi. Koma sebelum dengan di sini maksudnya adalah karena dia di sini ada mengapit si keterangan aposisi. Tapi kalau seperti ini salah gitu ya. Kemudian, kemudian preposisi. Preposisi itu apa? Preposisi itu adalah kata depan, ya, kata depan. Preposisi atau kata depan itu termasuk dalam golongan kata tugas. Jadi kata tugas hanya memiliki arti gramatikal dan tidak punya arti leksikal. Dalam arti kayak di itu artinya apa? Kan nggak ada ya. Artinya dia hanya baru bisa kita maknai ketika dia sudah masuk dalam sebuah kalimat atau frasa. Jadi dia secara sendiri kata di itu nggak ada definisinya gitu loh. Dia hanya ada fungsinya untuk apa gitu kan. Gitu. Jadi arti suatu kata tugas tidak ditentukan oleh kata itu secara lepas tetapi oleh kaitannya dengan kata lain dalam frasa atau kalimat. Nah, preposisi itu ada dua macam. Ada yang tunggal, ada yang gabungan. Ya, ini saya buat seperti ini biar lebih jelas. Kalau yang tunggal intinya itu adalah dia nggak berimbuhan. Dia nggak berimbuhan, ya. Dia nggak berimbuhan, jadi ada akan, antara, atas, bagi, buat, dalam, ini semua. Ya. Jadi intinya adalah preposisi yang berupa kata dasar. Tapi ada juga preposisi yang berupa kata berafiks. Gitu. Kayak bersama, beserta, menjelang. Jadi dia memang cuma satu kata, tapi dia ada imbuhannya. Bersama, beserta, menjelang, menuju, ini juga termasuk yang disebut sebagai preposisi atau kata depan. Gitu. Ada yang gabungan daripada gitu ya, walaupun disambung ya, ini kan daripada, kepada. Oleh karena, oleh sebab, sampai dengan, sampai ke, selain dari. Jadi preposisi yang berdampingan. Jadi ada dua preposisi biasanya jadi gabungkan. Ada yang berkorelasi. Tadi ingat ada konjungsi korelatif yang ada pasangannya, baik maupun ya tidak tetapi bukan melainkan, tidak hanya tapi juga, bukan hanya melainkan juga. Preposisi juga ada yang preposisi gabungan. Preposisi yang berkorelasi, misalnya antara bla 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 dan apa, bukan antara apa dan bukan antara bla 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 dengan apa, enggak, salah. Tapi antara bla 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 dan apa. Dari bla 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 hingga apa, atau dari bla 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 sampai apa, atau sampai dengan. Dari bla 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 sampai ke, dari ke, dari sampai, sejak hingga, sejak sampai. Mulai bla bla sampai dengan apa. Itu dia sudah berpasangan. Jadi jangan diubah-ubah. Ya, khususnya sih yang biasanya orang suka salah yang ini, antara dan. Kadang ada yang bilang antara apa dengan antara kamu dengan dia gitu, itu salah. Harusnya antara kamu dan dia gitu ya. Nah, yang harus kalian ingat sih ini sebenarnya. Ya, saya tuh selalu ngajarin tuh biasanya yang harus diingat tuh ya ini saya kurang satu. Harusnya ada ke. Di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Ini yang harus dihafal. Kenapa? Karena ini udah kunci kalau kita mau nyari keterangan dalam sebuah kalimat. Kalian tinggal lihat ada preposisinya atau enggak. Kalau ada preposisinya, udah pasti itu adalah bagian keterangan. Gitu.
Jadi udah gampang. Jadi setidaknya kalian hafal. Di, ke, daripada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi, oleh, tentang. Gitu. Ini dihafalkan. Ingat kalau preposisi dan konjungsi itu dia tidak kapital dalam judul, kecuali ada di awal judul, di awal kalimat. Gitu ya. Nah, kemudian hubungan semantisnya maksudnya ada maknanya gitu ya, ada penanda hubungan sebab. Kadang tuh soal suka ada yang nanya-nanya kayak gini, tapi itu jarang banget sih, jarang banget. Itu udah benar-benar kemungkinannya sangat kecil. Jadi ini juga saya pikir cukup tahu aja ya, penanda hubungan tempat, penanda hubungan peruntukan. Nanti bisa kalian baca-baca lagi, saya share PPT-nya. Penanda hubungan waktu, penanda hubungan kesertaan. Nah, paling ini saya juga mau ngingetin tentang kapan di itu sebagai preposisi dan di sebagai imbuhan. Jadi ingat jangan salah lagi, jangan sampai salah lagi ya, bahwa di ya itu bisa sebagai preposisi atau kata depan, dan di sebagai imbuhan pemarkah bentuk pasif. Ya. Sebagai preposisi, ya, sebagai kata depan, di harus selalu ditulis terpisah dengan kata mengikutinya. Dalam hal ini, di merupakan preposisi untuk menandai tempat. Ya, misalnya di belakang, di balik, di mana, ya. Jangan ada lagi yang nulis di mana itu disambung. Sekalipun kalian nulis di manalah gitu, jangan dibiasain. Jangan, kalau saya sih gitu, jangan dibiasain. Mau nulis di chat kek, di WA, di Line, di Twitter, di mana-mana, biasakan nulis di mana itu dipisah. Jangan mager. Cuma kasih spasi satu kok, ya. Di kamar, di kelas, di penjara, dan sebagainya. Jadi, yang namanya di mana yang seperti ini tuh nggak pernah ada, teman-teman. Nggak pernah ada bentuknya. Yang cuma ada tuh cuma satu bentuk, di spasi mana. Ya. Sebagai imbuhan, di harus selalu ditulis serangkai. Dalam hal ini kata mengikut, dalam hal ini di merupakan prefiks untuk menandai bentuk pasif, ya. Misalnya dimakan, dituduh, dibuat, dibalik, dijual, dibeli, ditulis, dipenjara, dan sebagainya. Nah, gimana kita mengetahui? Mungkin ada di antara kalian ada yang udah paham, ada yang belum gitu ya. Pasti masih ada, saya yakin dari sekian banyak orang di sini pasti masih ada yang belum paham. Nah, caranya kita ubah jadi bentuk aktif. Maksudnya gimana? Misalnya, di antara atau di antara, disambung atau dipisah, gitu kan? Nah, sekarang kita cek, ada nggak kata meantara atau mengantara, gitu. Karena kalau bentuk pasif, berarti kan harus bisa diubah jadi bentuk aktif. Dimakan jadi memakan, oke. Nah, kalau nggak ada meantara atau mengantara, artinya di dalam frasa di antara harus ditulis terpisah karena ia berfungsi sebagai preposisi, bukan imbuhan. Jadi ditulisnya dipisah, gitu. Ya. Di mana atau di mana? Ya, disambung atau dipisah. Ada nggak kata memana? Kan nggak ada. Jadi artinya apa? Artinya harus ditulis terpisah karena ia berfungsi sebagai preposisi. Kemudian, dibalik atau dibalik? Ya, tergantung. Nah, pertanyaan, ada nggak kata membalik? Ada. Artinya apa? Di dalam dibalik ditulis serangkai karena ia berfungsi sebagai imbuhan. Tapi bukan berarti dibalik itu salah. Karena kalau dibalik itu sama kayak di depan, di belakang, ya, di samping. Tapi kalau dibalik, ya, dibalik, ya, membuat sesuatu menjadi terbalik, yaitu adalah kata kerja. Gitu. Sama seperti misalnya di penjara, ya. Kalau di penjara disambung berarti itu artinya kata kerja. Dia bisa dibuat jadi memenjara, bisa. Tapi kalau misalnya sebagai preposisi berarti di sebuah tempat, di dalam, ya, di dalam tahanan gitu ya. Di penjara itu di dalam tahanan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita membedakan di atau pada, ya. Intinya di diikuti tempat, sedangkan pada diikuti pada yang bukan tempat. Pada itu misalnya diikuti waktu, konsep, kata ganti, nama diri, nama perkerabatan, nama jabatan. Perkerabatan itu kayak misalnya
ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak itu perkerabatan ya, paman, tante gitu. Nama diri, siapapun nama diri ya. Mau nama organisasi, mau nama orang, mau nama acara gitu. Itu nama diri. Oke. Contoh pada kesempatan, pada masa, pada zaman, pada bulan, pada hari, pada pertandingan, pada ketinggian, pada pertemuan, pada saya, pada kamu, pada ayah, pada ibu. Jadi bayangkan pada itu sebetulnya sama dengan di, cuma bedanya di itu cuma berfokus pada lokasi gitu, lokasi. Nah, kalau preposisi di hanya diikuti tempat, di Jakarta, di rumah, di kota, di kantor, di atas, di balik, di depan, itu kan tempat ya, ada lokasinya. Nah, dan juga jangan lupa bahwa di tidak digunakan jika ia diikuti kata benda abstrak atau niskala atau tidak berwujud. Misalnya di ketinggian itu salah, tapi harusnya pada ketinggian. Di kesempatan itu salah, harusnya pada kesempatan. Pada kedalaman, gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi itu satu hal yang harus kalian cermati. Tapi biasanya seringkali di try out gitu ya, banyak yang bikin soal yang salah, ya sudah dimaklumi aja. Karena nggak semua orang ngerti sih sebenarnya apa perbedaannya. Begitu ya. Oke, sudah habis ya. Oke, lumayan. Ya, udah stop share dulu. Sebentar. Nah, oke. Ada yang mau tanya? Mungkin aku kembalikan ke siapa tadi? MC ya? MC, ya. Oke Kak, terima kasih banyak Kak atas materinya. Wah, materinya sangat menarik banget ya, Mateoris. Gimana nih tadi penjelasan dari Kak Fauzan? Mungkin bisa balas di kolom chat ya. Udah bisa ngechat lagi. Buat Mateoris yang masih pada bingung nih, tenang aja, karena kali ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Untuk rules-nya, yaitu akan ada 2 metode yang bisa Mateoris lakukan untuk bertanya kepada Kak Fauzan, yaitu dengan menggunakan fitur raise hand atau dengan menggunakan Slido yang sudah disiapkan oleh kru Amatoris. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, ini dari Muhammad Danu. Dipersilakan untuk mute ya. Ya, Danu silakan. Halo Kak. Ya, halo. Sebelumnya saya mau nanya dong Kak, perihal konjungsi karena. Ada, saya pernah nemu soal karena, tapi posisi komanya itu setelah karena gitu. Nah itu boleh dijelasin nggak Kak? Itu nggak ada. Tapi Itu salah. itu salah. Salah. Nggak ada karena setelah karena koma itu nggak ada. Atau oke gini. Ya itu dia tadi saya bilang ya, kadang kita tuh harus apa ya, harus paham konteksnya juga gitu. Bentar, itu buat si tadi saya lihat ada yang masuk. Bentar. Oke, nggak ada. Gimana ya? Gimana? Share account tabel blank. Oke. Misalnya gini. Indonesia
harus terus meningkatkan SDM-nya karena koma. Menurut para ahli itu negara ini berpotensi menjadi negara maju pada 2050 misalnya. Nah, di sini ada koma. Cuma tadi seperti saya bilang bahwa ini itu adalah keterangan aposisi. Jadi karena dia di sini ada koma, di sini ada koma. Gitu. Gitu loh. Artinya apa? Sebetulnya keterangan ini bisa dihilangkan. Cuma kita mau ngasih mau ngasih keterangan tambahan. Intinya adalah Indonesia harus terus meningkatkan SDM-nya karena negara ini berpotensi menjadi negara maju pada 2020 menurut para ahli. Atau misalnya menurut para ahlinya mau di tahun depan, menurut para ahli Indonesia harus terus meningkatkan SDM-nya karena negara ini berpotensi menjadi negara maju pada 2020. Atau Indonesia harus terus meningkatkan SDM-nya karena menurut para ahli negara ini berpotensi menjadi negara maju. Kalau konteksnya seperti itu, iya, bisa. Tapi kalau nggak ada koma lagi di sini, cuma hanya ada satu koma di setelah karena, itu salah. Gitu, ya. Ngerti nggak? Mana tadi, si Danu? Oke ya. Jadi gitu. Jadi intinya adalah kalian harus lihat kalau di sini memang ada sesuatu yang mengapit itu, ya itu oke, boleh. Tapi kalau cuma karena koma bla 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 itu salah, itu nggak ada. Gitu. Ya. Udah? Gitu ya Danu ya. Mudah-mudahan lebih paham. Oke, terima kasih. Ya. Oke, lanjut. Wah, terima kasih banyak Kak Fauzan ya. Oke, di sini ada dari Lola nih. Mungkin bisa langsung ditanyakan langsung ke Kak Fauzannya ya. Malam Kak, saya mau tanya. Kan biasanya kalau di soal-soal gitu ya yang tentang konjungsi ini, soalnya kayak konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang pada kalimat ini tuh apa? Nah biasanya kan kalau di opsi jawabannya tuh kayak ada beberapa pilihan yang kayak menurut saya kayak misalkan ini bagian A ini pilihannya di opsi A kayak cocok buat dikasih masuk di jawabannya atau yang opsi B begitu. Kalau kayak misalkan konjungsi dan serta itu kan biasa kayak cocok dua-dua gitu loh Kak kalau di kalau itu nggak bisa itu pasti dua-duanya bisa. Ya, jadi tapi kan opsi yang benar kan cuma satu gitu ya Kak. Jadi kayak tipsnya misalkan kita nggak tahu ini sebenarnya konjungsi apa, tapi buat buat ngerjain soal kayak gitu tuh gimana Kak? Tapi kita nggak tahu kayak ini tipe konjungsinya tuh tipe konjungsi apa gitu. Apakah dia pertentangan atau penambahan dan sebagainya. Oh iya, kalau yang seperti itu pasti kita lihat dari konteks kalimatnya ya. Sebetulnya kita pasti bisa sih, biasanya kita bisa merasakan gitu kayak kalau kalimat awalnya seperti apa, kemudian konteksnya kok berubahnya seperti apa, apakah ini jadi perlawanan, ataukah itu jadi pertentangan, apakah itu jadi dia konjungsi yang tadi koordinatif atau subordinatif gitu. Nah,
Kalau tadi memang kalau itu tadi yang saya juga sempat singgung juga bahwa kalau di soal-soal tryout itu seringkali suka ada jawaban-jawaban yang nggak ada jawabannya sama sekali, pilihan jawabannya itu mirip-mirip gitu ya, padahal harusnya sih dibedakan gitu. Jadi ya menurutku sebetulnya kalau untuk konteksnya tryout itu ya sudahlah, dibiarkan saja gitu. Tapi ya kalian pilih salah satu aja. Cuma kalau di UTBK tuh saya selama ini sih hampir nggak ada pernah kesalahan ya, hampir nggak ada kesalahan soal gitu. Jadi ya itu emang beda kualitasnya gitu sih. Paling itu tadi yang kayak kalau mau ya paling cuma hafalin jenis-jenisnya aja, jenis-jenis konjungsinya aja. Kadang kan pertanyaannya konjungsi pertentangan yang cocok untuk mengisi kalimat rumpang di atas adalah apa ya? Berarti ya kita memang harus apa namanya? Harus menghafal ya, harus menghafal. Karena itu tadi saya ada tuh. Nah, itu nanti saya share juga PPT-nya biar kalian bisa ngafalin. Sebetulnya di ini udah ada juga di Twitter, di Instagram juga udah ada. Udah lengkap banget sebenarnya teman-teman. Itu bisa kalian cek di situ. Tapi nanti di ini juga nanti saya share lagi. Oke? Oh iya ya, makasih banyak Kak. Ya. Oke, selanjutnya aku akan bacain di slide ya. Ya. Gini Kak, cara mengetahui frasa ini bermakna sama dengan frasa apa, itu gimana ya Kak? Terima kasih. Iya, frasa itu ini pertanyaan sepanjang masa ya, tapi ya baiklah. Ya, jadi frasa. Frasa itu teman-teman intinya adalah kita harus bisa mengetahui nih ya, frasa. Kalian itu basicnya adalah di kelas kata dulu deh, nih. Kelas kata. Kelihatan nggak aku nge-share ini? Apa namanya? Papan tulis, whiteboard. Oh, kelihatan, oke. Nah, kelas kata ya. Oh, ada yang enggak, ada yang iya? Coba. Atau mungkin share screen-nya dimatiin dulu. Apa itu? Siapakah dia? Kadang suka ada yang seperti itu ya. Ya. Frasa itu dasarnya adalah memahami tentang kelas kata. Ya, kelas kata. Nah, kalian kalau belum paham ini, ya susah mau ini, gitu loh. Ya kan? Itu nggak berubah ya layarnya ya. Izin jawab Kak, iya Kak, nggak berubah Kak layarnya Kak. Oh, oke. Sebentar. Kayaknya masalah koneksi. Sebentar. Mohon maaf untuk saya nih jangan share screen Enggak, dulu. itu di aja itu dia penyusup. Baik Kak, terima kasih. Di kick aja. Enggak, ini saya yang satu lagi ini saya kayak ke bentar. Karena kalau kayak gini kalau nggak di iniin nggak bisa. Kalau nggak dijelasin pakai itu susah. Agak sulit.
Hmm, nggak bisa sih. Apa tadi ininya? ID-nya? Bagaimana, Kak? ID-nya apa tadi? ID meetingnya? Sebentar, Kak. Hmm, 834, oke, oke. 834, 1780, 7801. Kenapa nggak bisa? Nah guys, saya lagi ini dari iPad saya, kenapa nggak bisa? Oh udah, oh, oke, oke, oke. Baiklah. Aku bisa bisa share. Oh, di sini aja kali. Ya, 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 ya. Share whiteboard. Bukan whiteboard. Apa ya? Belum. Ah, share. Hmm, Nah, oke. Udah kelihatan ya? Sorry. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan, Kak. Oke, oke. Jadi tadi kita ngomongin frasa ya. Frasa itu dasarnya itu adalah kelas kata.
kelas kata. Jadi kalau misalnya kalian belum paham kelas kata, kalian nggak bisa paham ini. Gitu. Makanya setidaknya kalian harus ngerti apa itu verba, apa itu nomina, apa itu adjektiva, apa itu preposisi, gitu. Minimal 4 ini, gitu. Nah, kemarin saya udah sering bilang bahwa gimana sih cara kita mengidentifikasi verba? Ada yang tahu nggak gimana cara kita mengidentifikasi verba? Yaitu kita bisa tambah jangan, ya. Kalau nomina kita bisa kasih kata bukan. Adjektiva kita bisa kasih kata lebih, kurang, gitu ya. Sangat, paling, gitu. Tes aja. Nah, jadi kalau kita mau menentukan frasa, sama, kita tambahin ini aja. Misalnya ada frasa berpikir kritis. Berpikir kritis ini frasa apa? Gitu kan? Tes aja. Apakah kita bisa kasih jangan? Jangan berpikir kritis. Bisa ya? Oh, berarti berpikir kritis itu adalah frasa verbal. Semudah itu sebetulnya. Gampang. Gitu. Nah, makanya dasarnya itu adalah harus paham kelas kata. Karena frasa itu adalah ada dua kata atau lebih gitu, gabungan dua kata atau lebih tuh gitu. Dan frasa itu dia menempati, kalau dia nggak sebagai subjek ya sebagai predikat, sebagai objek, sebagai keterangan, sebagai pelengkap gitu, sebagai pelengkap gitu. Nah, ingat bahwa apa itu? Saya mau bilang apa? Frasa itu cari apa intinya? Apa intinya? Gitu. Misalnya berpikir kritis. Intinya berpikir atau kritis? Berpikir kan? Berpikir yang seperti apa? Berpikir kritis. Maka kritis ini dia menerangkan si berpikir. Makanya berpikir kita lihat dari sini. Berpikir itu apa? Verbal. Oh, berarti frasa verbal. Kan gitu. Ya kan? Lagi misalnya. Mobil mewah. Ya. Apa intinya? Mobil. Mobil itu apa? Nomina. Maka ini adalah frasa nominal. Gitu. Nah, sekarang ini masih gampang. Sekarang kalau saya bikin kayak gini. Adik saya makan jambu yang diberikan temannya yang baru saja kembali dari kampungnya di Magelang kemarin sore. Nah, ada berapa frasa? Oh, oke, pertama, ada berapa frasa? Ayo. Ada berapa frasa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yakin 3, yakin 2. Oh, 2. Orang sepanjang itu masa cuma 2 sih? Masa cuma 3? Yakin? Yang mana aja?
Yang mana aja? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, open mic. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa? Ada yang mau ngomong nggak? Coba, siapa? Yuk, coba. Aku bisa unmute. Coba, siapa yang mau jawab? Danu, ayo. Danu yang mana, Danu? Yang mana aja? Aku bantu jawab ya, Kak. Mhm. Adik saya itu satu frasa, kata jambu sampai di Magelang itu satu frasa, kemarin sore itu satu frasa. Kenapa nggak sampai kemarin sore? Satu frasa. Kemarin sore itu dia beda, karena kalau kemarin itu dia menunjukkan frasa preposisional. Di Magelang bukannya frasa preposisional. Di Magelang dia masih menjelaskan frasa nomina yang jambu. Jambunya itu yang diberikan temannya yang sehabis pulang kampung di Magelang. Ya, ya benar. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3. 4. Saya ada 3 ya. Adik saya jambu. Oh ya, ada 3 ya. Ya. Oke, benar. Ada 3. Ada 3 ya. Makasih ya Danu ya. Jadi ada adik saya, ada jambu. Ini adalah satu frasa. Gitu. Ingat, berarti ini dia sebagai subjek, sebagai predikat, ini sebagai objek, ini sebagai keterangan. Tadi saya bertanya, kok di Magelang bukan sendiri? Gitu. Karena dia masih bagian dari ini. Intinya apa sih? Intinya adalah adik saya makan jambu, kan gitu kan? Benar nggak? Intinya ini kan? Tapi kita mau ngasih keterangan lebih tambahan, kita perluasan objek. Adik saya makan jambu. Jambu yang mana? Oh, jambu yang dikasih temennya. Temen yang mana? Temen yang baru kembali dari kampungnya. Kampungnya di mana? Di Magelang. Gitu. Nah, ingat bahwa namanya keterangan bisa dibolak-balik, bisa di mana-mana tempatnya. Sekarang tes. Adik saya makan jambu yang diberikan temannya yang baru saja kembali dari kampungnya di Magelang kemarin sore. Saya pindahkan kemarin sore ke depan, bisa nggak? Kemarin sore, adik saya makan jambu yang diberikan temannya yang baru saja kembali dari kampungnya di Magelang. Bisa. Saya pindah ke tengah. Adik saya kemarin sore makan jambu yang diberikan temannya yang baru saja kembali dari kampungnya di Magelang. Bisa ya? Sekarang, kalau di Magelangnya saya pindah. Bisa nggak? Di Magelangnya saya pindah. Di Magelang, adik saya makan jambu yang diberikan temannya yang baru saja kembali dari kampungnya kemarin sore. Maknanya berubah nggak? Maknanya jadi berubah, teman-teman. Itu makanya yang ini bukan satu unsur terpisah, bukan unsur keterangan. Dia masih satu frasa dengan yang di atasnya. Gitu loh. Walaupun, oh ini di Magelang. Kalau di Magelang nih frasa apa dia? Frasa preposisional ya. Frasa preposisional. Biasanya frasa preposisional itu dia keterangan. Biasanya. Tapi nggak selalu. Kita tes. Kalau bisa dipindah ke depan, ke tengah, dan tidak mengubah makna kalimat, berarti dia keterangan. Tapi kalau maknanya jadi berubah, berarti dia bukan keterangan, dia masih bagian dari kalimat yang bagian dari frasa, bagian dari yang sebelumnya. Gitu. Jadi itu yang harus hati-hati. Makanya adik saya makan jambu yang diberikan temannya. Jadi jambu yang diberikan temannya yang baru saja kembali dari kampungnya di Magelang, yang merupakan bla 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 bla, yang apa sampai 5 baris itu, kalau itu masih yang itu masih dia bagian dari satu frasa. Mau di situ ada konjungsi, mau ada di situ ada preposisi, ya
nggak ngaruh. Itu masih satu frasa. Ingat, frasa itu makanya frasa itu dibilangnya adalah frasa itu bersifat apa? Non predikatif. Jadi dia nggak ada predikatnya. Ya, kayak tadi jambu yang diberikan temannya yang baru saja pulang dari kampungnya di Magelang, itu nggak ada predikatnya. Efektif nggak masalah. Yang itu kan dia tadi apa? Yang itu konjungsi. Ya, yang itu dia sebagai penghubung. Nggak masalah. Kita mau ngasih yang ya, ya, nggak masalah. Itu nggak masalah. Nah, jadi makanya kalian pertama, makanya kalau menentukan frasa itu pertama satu, kalian harus paham dulu kelas kata. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, cari intinya, cari inti frasa. 3, baru tentukan itu frasa jenis apa. Cari deh mana yang sepola. Gitu. Kadang soal-soal itu kadang ada yang menjebak. Misalnya keindahan alam. Mana yang sepola gitu ya. Sama-sama nih, ini kan keindahan alam. Apa intinya? Apa intinya? Keindahan atau alam? Keindahan alam. Apa intinya? Keindahan ya. Ya kan? Keindahan. Keindahan itu apa? Nomina. Maka ini jadi frasa nomina gitu kan? Nah, terus nanti ada nih di opsinya. Ada misalnya apa ya? Misalnya itu tadi misalnya mobil mewah gitu. Terus ada misalnya pemikiran kritis misalnya. Terus ada misalnya lagi kebaikan hati misalnya. Terus ada lagi apalagi perkembangan zaman. Lah, ini kan frasa nominal semua, benar nggak? Benar kan? Mobil mewah intinya apa? Mobil. Pemikiran kritis intinya adalah pemikiran. Kebaikan intinya apa? Kebaikan hati, kebaikan. Perkembangan zaman intinya perkembangan. Ya kan? Ini semua adalah kelas katanya nomina, maka dia menjadi frasa nominal. Terus mana dong kalau ini frasa nominal, semua ini frasa nominal? Biasanya kita cari yang sama-sama ke-an. Gitu. Iya. Jadi jawabannya yang kebaikan hati. Gitu. Jadi jadi kita cuma ngelihat dari situnya. Gitu. Ya. Kita cuma lihat dari situ. Jadi makanya kadang ada mungkin agak lebih rumit dari itu. Kadang kalian harus lihat apakah kata dasarnya ini bentuknya apa nih? Adjektiva atau apa gitu kan? Nah, kita lihat misalnya nanti kebetulan ada dua kata yang imbuhannya sama tapi bentuk kata dasarnya itu berbeda. Ada yang satu mungkin verba, yang satunya adjektiva, tapi ketika sama-sama dapat imbuhan yang sama, jatuhnya nomina, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti kita pilihlah yang paling mirip polanya, gitu. Yang paling mirip polanya. Jadi kalau dibilang sama polanya, ya seperti itu polanya. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke? Sok, silakan lanjut. Baik, terima kasih Kak Fauzan. Untuk operator mungkin bisa di-share screen lagi yang slide-nya. الصبات يفشي لا يمتبت
Ya. Kurang lagi gila-gilanya. Teman-teman diharap kondusif ya. Ya. Oh, baik Kak Fauzan. Ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman Mateoris nih. Bang mau tanya tadi di slide awal tentang konjungsi koordinatif, bedanya perlawanan sama pertentangan apa ya Kak? Terima kasih. Mari. Ya. Ya, tapi kita cek aja. Nah, itu dihanguskan saja, dilenyapkan. Baik Kak, terima kasih. Ya, baiklah. Baiklah. Ke konjungsi mana? Gimana tadi kita konjungsi? Bukan konjungsi kali, preposisi ya? Konjungsi apa tadi? Apa pertentangan sama apa? Perlawanan ya? Iya Kak. Pertentangan. Oh, bentar. Ini. Sebentar. Yang ini ya? Menyatakan pertentangan yang ini kan? Bukan yang, kalau di sini nggak ada. Kalau di subordinatif ini nggak ada. Yang pertentangan itu yang di sini. Ini pertentangan. Sama satu lagi perlawanan. Oh, ini pertentangan. Satu lagi adalah yang mana ya? Saya lupa. Bukan preposisi ya. Enggak, itu pasti konjungsi. Sebentar ya guys. Oh ini kan, ya. Perlawanan dan pertentangan. Beda lah perlawanan sama pertentangan. Perlawanan itu kan kayak gini deh. Paling gampang ya, kita tuh kalau bingung teman-teman, bikin kalimat. Makanya kita tuh kalian harus coba belajar juga bikin kalimat. Misalnya, saya lapar, tapi tidak mau makan, gitu. Saya lapar tapi tidak mau makan. Itu kan berarti kan ada perlawanan di situ ya, dari kondisi yang kondisi realnya. Dari kondisi realnya. Ngerti nggak? Dari kondisi realnya ada kondisi A, tapi kenyataannya ada sesuatu kenyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Atau misalnya kalau melainkan dia bukan seorang pilot, melainkan seorang nakhoda misalnya, gitu. Jadi perlawanan, jadi satu ada yang kondisi A, kemudian ternyata realitanya apa. Tapi kalau pertentangan ya kayak misalnya kita bikin kalimat aja, gitu. Misalnya dia terlambat sekolah padahal sudah berangkat pagi. Logikanya kan kalau berangkat sekolahnya pagi harusnya nyampainya nggak terlambat, tapi dia terlambat padahal gitu ya. Nah, itu kan ada sesuatu yang bertentangan gitu. Bertentangan, harusnya tuh seperti ini gitu.
Tapi ternyata nggak seperti itu, berarti kan bertentangan gitu. Gitu. Jadi beda antara perlawanan sama pertentangan. Paling gampang emang kalau bisa kita bingung, kita tuh bikin kalimat. Kalian harus coba belajar bikin kalimat gitu. Gitu sih paling. Oke? Mana tadi si amatorisnya? Mbak MC. Baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Teoris, maaf banget. Pertanyaan ini. Bentar, suaranya putus-putus. Maaf kepada kaum tadi. Suaranya putus-putus. Jadi tidak terdengar. Oke, ya sudah. Oke, Kak, aku mungkin ini dulu kali ya, Destanya lagi ada masalah. Oh, change player, oke. Itu. Oke, makasih banget Kak Fauzan udah jawab semua pertanyaannya tadi dari Mateoris dan sayang sekali tadi jadi pertanyaan terakhir yang bisa dijawab dikarenakan ini udah lumayan larut malam ya. Kak, jadi mungkin nanti pertanyaannya bisa langsung ditanyain ke Kak Fauzan aja kali ya? Bagaimana nih? Biasanya saya jawab kok. Okay. Berarti nanti yang masih ada pertanyaan bisa banget langsung tanya ke Kak Fauzan ya. Pasti udah pada tahu lah sosial media Kak Fauzan. Siap. Ya. Oke. Oke, kita lanjut berarti ya Kak ya. Ini, jadi Amatoris mau ada oleh-oleh untuk Kak Fauzan kali ya. Oh, ada oleh-olehnya? Sertifikat. Sertifikat nih Kak. Ya Allah, ngajarnya pakai sertifikat. Iya, jadi tanda terima kasih dari Amatoris Ya, buat Kak Fauzan. keren. Boleh nih untuk operator langsung di-share screen aja. Baik. Saya baru kali ini ngajar pakai dapat sertifikat. Ya, ini Kak buat apa namanya kenang-kenangan buat Kak Fauzan. Kenang-kenangan. Oke. Ya, sebentar ya Kak untuk ini share screen-nya kayaknya lagi. Oh, udah bisa. Oke. Ya. Oke, untuk operator boleh banget minta tolong di foto ya. Oke. Aku mungkin hitung kali ya Kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke Kak, makasih banget. Terima kasih. Iya, terima kasih banget Kak udah mau ngajarin Mateoris dan semoga pelajaran yang udah dikasih sama Kak Fauzan hari ini bisa ngebantu Mateoris untuk bisa keterima di SNMBT atau mungkin bisa keterima di SNMBP juga ya Kak ya? Ya, mudah-mudahan ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri kita foto bersama kali Kak, ya Kak ya? Boleh. Sama yang lain nggak sih? Ayo dong guys, kita foto dulu nih bareng Kak Fauzan. Ada yang, ayo on cam. Ayo gimana nih? Bisa on cam nggak? Oh udah. Nah, sekarang bisa on cam nggak guys? Oh bisa. Halo. Halo guys. Oke, kita apaan nih? Apa tuh? Maaf banget ya dari tadi udah kita coba. Iya, emang suka kayak gitu. Emang suka kayak gitu. Suka tetap aja kecolongan ya. Iya. Gitu. Oke Kak. Nah, foto kali ya. Oke, boleh nih. Oke, kita mulai ya. 1. Ini karena banyak slide-nya, nanti agak tolong berhenti senyumnya ditahan dulu ya. Karena kita nggak tahu kalian ada di slide keberapa. Oke. Boleh?
1, 2, 3. Oke, slide pertama udah, kita ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, kalau udah nih Kak. Udah Udah? selesai fotonya. Oke. Oke. Nah, sayang banget nih sama Toris tadi foto bersama ini jadi akhir dari pertemuan kita untuk malam ini. Tentunya aku Nah, mau bilang makasih banget ke Mateoris yang udah nyempetin waktunya untuk belajar bareng sama Kak Fauzan yang keren banget malam ini. Aku juga minta maaf tadi ada kesalahan teknis dan juga tadi ada nge-lag sedikit ya. Semoga pelajaran yang kali ini bisa ngebantu kalian buat SNMPT. Aku, Amatoris Crew, dan juga Kak Fauzan pastinya bakal ngedoain kalian untuk kedepannya. Semoga lancar di dalam semua halnya. Dan amin. makasih banget buat Kak Fauzan hari ini udah mau bagi-bagi ilmu sama anak-anak pejuang 2023 nih Kak ya. Oke, akhir kata mungkin aku selaku perwakilan dari Amatoris mau minta maaf lagi dan terima kasih banget untuk Kak Fauzan sama Amatoris. Sampai jumpa buat semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di H-30. Semangat, jangan Jeng lupa tuh jeng. guys. Stay Jeng tune. jeng. Ya, nanti tiba-tiba saya udah bilang, halo pagi semuanya H-30 ya. Udah. Bener suka nggak kerasa gitu ya Kak ya. Soalnya udah pengalaman juga kayak nggak kerasa aja gitu. Tiba-tiba udah Takut. 30. Oke. Oke. Ya, baiklah. Semangat semuanya, semangat. Ya, ya udah. Nanti tinggal dicek di ininya ya, di slideshow tadi.